Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kakak, ibu, dan teman-teman sekalian. Pada malam hari ini kami ingin mempresentasikan project technopreneurship kami. Hari ini kami akan mengambil judul tentang aplikasi travel, di mana membooking bus atau mobil antar kota. Ini tim membernya, di mana ada Anthony, saya sendiri Hadaria, dan Siska Limarga. Selanjutnya dilanjutkan oleh Anthony. Oke, dimulai dari saya Antoni akan melanjutkannya. Dimulai dari latar belakang ini mana digitalisasi dalam sektor transportasi tengah mengalami kemajuan yang cepat. Saat ini masyarakat mengharapkan cara untuk memesan transportasi yang lebih cepat, simpel, fleksibel, dan jelas, terutama untuk perjalanan terkota. Namun masih banyak agen perjalanan tradisional yang belum memiliki platform online yang komprehensif, sehingga konsumen mengalami kesulitan dalam membandingkan harga, jadwal, dan reputasi operator perjalanan. Ini membuka kesempatan untuk menghadirkan solusi berbasis teknologi informasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi yang lebih praktis. Travelit aja hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menawarkan aplikasi terpadu yang mempermudah proses pemesanan, memberi kejelasan harga, dan memberikan pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman bagi para pengguna. Oke, selanjutnya ada tujuan dan manfaatnya. Yang mana tujuannya itu adalah merancang strategi teknologi dan bisnis untuk peluncuran dan pertumbuhan travel aja. Habis itu menyusun model pendapatan yang sustain dan menarik investor, meningkatkan transportasi informasi terkait jadwal, harga, fasilitas, dan lokasi kendaraan, dan membangun fondasi teknis yang aman, scalable, dan responsif. Kemudian ada manfaatnya ini itu adalah menggali peluang pasar, pasar dan menetapkan segmentasi pengguna dan industri travel digital terkota dan menyusun rencana pengembangan yang terukur sebagai dasar untuk mendukung pengajuan pendanaan. Baiklah, selanjutnya adalah proposisi nilai, di mana proposisi nilai ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama pahami pelanggan Anda, yang kedua identifikasi masalah dan kebutuhan, yang ketiga tentukan manfaat utama, yang keempat mendefinisikan fitur dari produk yang akan kita buat, dan yang terakhir adalah jawaban dari pertanyaan proposisi nilai. Pada poin pertama, pahami pelanggan, itu ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu segmentasi pasar dan riset pelanggan. Nah, pada segmentasi pasar ini, kita akan menentukan masyarakat-masyarakat yang akan kita tuju sebagai target kita. Dan riset pelanggan ini kita akan lakukan banyak hal, termasuk bagaimana sih menurut pelanggan kita, pendapat dia tentang aplikasi ini. Nah, pada selanjutnya itu identifikasi masalah, ada masalah pelanggan. Nah, mungkin salah satu masalah pelanggan yang ada di Travelin aja ini adalah sulitnya mencari travel di saat-saat genting ya, di saat misalnya kita sejam lagi mau berangkat, nah itu susah banget untuk nyarinya di by telepon atau by WA atau by chat. Nah, selanjutnya dari situ kita akan menganalisis apa saja kebutuhan pelanggan. Nah, kebutuhan pelanggan yang kami dapat itu ada empat. Yang pertama itu aplikasinya harus mudah digunakan dan user friendly. Yang kedua itu pemesanannya harus cepat, aman, dan transparan. Yang ketiga harganya harus jelas, bisa dibandingkan, dan ada promo-promo menarik. Yang keempat ada layanan pelanggan yang responsif dan fleksibel. Selanjutnya itu adalah manfaat inti. Nah, manfaat inti pada Travelin aja ini adalah untuk memudahkan pengguna dalam memesan layanan travel antar kota dalam satu aplikasi dengan pengalaman yang praktis, terjangkau, dan aman, mulai dari pemilihan jadwal hingga pemesanan kursi. Nah, semuanya ini ada dalam satu aplikasi. Ada pula diferensiasi, ada tiga hal, yaitu tersedia fitur fleksibel yang bisa diubah tanggalnya. Yang kedua, sistem rating transparan dan layanan pelanggan yang real time. Dan yang ketiga, tampilan UI UX kekinian yang ramah untuk pengguna. Selanjutnya kita masuk ke definisikan fitur produk.
Nah, fitur produk di Travelin aja ada 8, yaitu yang pertama Smart Explorer, yaitu kita bisa mencari berdasarkan rekomendasi dan minat kita. Nah, yang kedua itu waktu yang fleksibel. Yang ketiga, chat dan bantuan 24/7. Yang keempat, promo khusus member dan poin travel najah. Yang kelima, notifikasi pintar. Yang keenam, review. Yang ketujuh, multi payment option. Dan yang kedelapan itu pelacakan perjalanan secara real time. Ada pula pertanyaan-pertanyaan proposisi nilai yang akan kami jawab. Yang pertama yaitu kelebihan yang ditawarkan kepada pelanggan saat menggunakan produk. Nah, Travel Naja ini menyederhanakan proses pemesanan perjalanan antar kota dengan cara yang praktis dalam satu aplikasi dan menyediakan beragam jadwal yang fleksibel dan harganya yang jelas tanpa ada biaya yang tidak terlihat. Selanjutnya, manfaat apa yang akan diperoleh pelanggan setelah menggunakan produk ini? Nah, dengan Travelin aja kita bisa lebih menghemat waktu dan tenaga melalui proses pemesanan yang cepat tanpa perlu mengunjungi agen secara langsung. Pertanyaan ketiga yaitu alasan mengapa pelanggan harus memiliki produk tersebut dan apa yang membedakan dari para pesaing. Nah, Travelin aja ini bukan sekedar platform pemesanan, melainkan juga mitra dalam perjalanan yang menawarkan layanan menyeluruh dengan fitur pelacakan langsung, pemberitahuan jadwal, layanan pelanggan sepanjang waktu, dan catatan pemesanan yang teratur. Jadi, aplikasi ini juga ada berbagai macam agen travel yang bisa Anda bandingkan dan eh, Anda bandingkan. Oke. Lalu selanjutnya ada analisis pasar. Analisis pasar ini kita akan mengidentifikasi target pasar, di mana target pasar dalam travel ini adalah semua kalangan yang membutuhkan, maupun individu, keluarga muda yang sering melakukan perjalanan ke kota, atau wisatawan domestik yang mencari pengalaman perjalanan yang praktis, aman, dan nyaman. Lalu ada analisis kompetisi, di mana ada pesaing langsung, pesaing tidak langsung, dan ada kelemahan pesaing. Mana pesaing langsung ini operator travel antar kota seperti Area Bima, Transcity, dan Daytrans. Lalu ada pesaing tidak langsung di mana agen travel konvensional yang masih mengandalkan pemesanan manual dan komunikasi langsung tanpa platform digital yang terintegrasi. Lalu ada kelemahan pesaing, di mana minimnya fleksibilitas dalam jadwal dan rute perjalanan, sehingga pengguna memiliki pilihan terbatas dan sulit menyesuaikan dengan kebutuhan pribadi. Lalu ada tren teknologi di mana kami merekomendasikan berbasis AI untuk rute, jadwal, dan layanan travel antar kota yang disesuaikan dengan preferensi pengguna. Lalu ada cloud computing dan sistem pemesanan real time untuk kecepatan dan stabilitas layanan. Lalu ada integrasi dompet digital dan ada API yang terbuka untuk integrasi dengan penyedia travel lokal, armada transportasi, dan layanan pendukung lainnya. Lalu ada deskripsi produk layanan Travelin aja ini menyediakan satu aplikasi terpadu yang memudahkan pemesanan travel antar kota dengan fitur lengkap seperti pemilihan rute dan jadwal, pelacakan perjalanan, notifikasi real time, serta sistem pembayaran digital yang aman. Lalu ada kebutuhan yang dipenuhi. Nah, kebutuhan yang dipenuhi ini memudahkan pemesanan travel antar kota secara all in one tanpa perlu berpindah platform, transparansi harga dan fleksibilitas dalam memilih jadwal dan rute perjalanan. Lalu ada akses ke operator travel terpercaya dengan layanan yang terstandarisasi dan terkurasi. Lalu keunggulan kompetitif fokus pada agen travel lokal yang belum terdigitalisasi. Lalu ada paket perjalanan fleksibel dengan mudah reschedule mandiri yang memudahkan pengguna mengatur jadwal. Ada UI UX modern dan intuitif, mudah digunakan oleh semua kalangan. Dan terakhir sistem rating terverifikasi dan layanan pelanggan real time untuk memastikan kepuasan dan kepercayaan pengguna. Lalu ada aspek teknologi, di mana arsitektur teknologinya kami ada front end, back-end, database, integrasi, cloud, dan payment gateway. Rencana pengembangan produk,
Pertama itu kami meriset pasar dengan desain UI yang fokus pada kemudahan pemesanan travel antar kota. Ada pengembangan MVP dengan fitur utama booking dan sistem pembayaran. Lalu ada integrasi dengan operator lokal dan peluncuran versi beta aplikasi dan peluncuran publik penuh dengan penambahan fitur loyalty dan promo untuk meningkatkan engagement. Lalu ada keamanan dan stabilitas, autentikasi dua faktor, dan enkripsi data pengguna untuk menjaga privasi dan keamanan. Sistem backup data real time dan arsitektur microservice untuk memungkinkan stabilitas vertikal dan horizontal dan content delivery network untuk memastikan platform aplikasi cepat dan stabil di berbagai wilayah. Lalu dilanjutkan dengan Anthony. Oke, selanjutnya ada analisis strategi risiko dan mitigasi. Ada risiko teknis, yaitu ada risiko teknisnya adalah kegagalan sistem saat banyaknya pengunjung yang mengakses website secara bersamaan dalam waktu tertentu. Dan ada bug atau error ada aplikasi saat pencari aplikasi. Risiko pasar itu ada munculnya persaingan baru yang memiliki fitur yang sama. Dan pergeseran minat pengguna terhadap aplikasi travel dikarenakan masalah tertentu. Terus ada strategi mitigasi. Yang pertama tuh ada infrastruktur cloud scalable, ada QA otomatis, dan audit keamanan reguler. Strategi mitigasinya yang untuk pasar tuh itu adaptasi tren dan sangat cepat sehingga tidak akan ketinggalan dengan pesaing lain. Dan berkolaborasi eksklusif dengan mitra unik untuk dapat memperluas jangkauan bisnis dan menciptakan peluang baru. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke analisis keuangan. Yang pertama itu ada biaya. Biaya yang dikeluarkan di sini adalah 3 unit laptop, 1 unit server, dan 1 unit peralatan kantor, yang dimana totalnya itu 75 juta. Selanjutnya kita masuk ke BEP atau break even point, yang dimana total fixed cost atau E-nya itu jumlahnya 110.400.000. Yang variable cost B-nya itu totalnya adalah 30.401 perak. Dan yang C-nya itu 50 juta. Di mana kalau C kurang B itu adalah 19.600 dan BP per bulan atau A per C kurang B yaitu 6 perak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke cash flow-nya. Pada cash flow ini, kita bisa melihat arus kas atau cash flow per bulannya selama 12 bulan operasional. Nah, di awal bulan pertama itu kas itu ada sekitar 110.400.000 rupiah, yang merupakan itu adalah modal awal, dan pengeluarannya itu meliputi biaya perlengkapan, bahan habis pakai, perjalanan produksi, dan lain-lainnya. Dan total pengeluaran bulanan itu sekitar 30.401 perak. Nah, mulai dari bulan kedua hingga seterusnya, pemasukan itu berasal dari hasil penjualan sebesar 50 juta per bulan. Dan mulai bulan kedua, sisa kas bulanan itu selisihnya tidak begitu banyak dan kita malah memiliki keuntungan yang banyak. Nah, dari total 12 bulan ini, total kas itu mencapai 546.599.989 perak rupiah. Nah, dari hasil cash flow ini menunjukkan bahwa kasnya itu terus meningkat, sehingga usaha ini, berdasarkan studi kelayakan bisnis, usaha ini adalah usaha yang layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya adalah penjelasan prototipe dari saudari Hada. Oke, saya akan menunjukkan prototipe. Sebentar, saya stop sharing dulu. Prototipenya. Ini ada prototipe kasar yang kami buat. Ini akan hmm,
Ini bisa kita lihat prototipenya. Kalau misalnya dari awal itu akan menunjukkan ini, terus kita bisa sign in. Nah, di sini ada tampilan awal, terus ada diskon juga. Kalau misalnya ada member baru, terus kita eh, pilih kita mau kemana. Misalnya dari Pekanbaru ke Rohil, terus kita search. Di sini ada banyak pilihan dari Pekanbaru ke Rohil. Bedanya itu hanya eh, car atau mobilnya saja. Kita pilih untuk pilihan pertama, lalu di sini akan menunjukkan date atau tanggal keberangkatan. Lalu kita bisa cari bangku. Ini nanti bangku yang sudah terbooking itu akan menunjukkan berwarna abu-abu. Kalau yang masih ada itu warna hijau. Terus ini untuk female. Terus kalau misalnya kita pilih, di sini ada passenger details. Nanti ada nama, kita tuliskan nama, umur kita, terus gender kita, lalu ada email, phone number dengan total harganya di bawah, terus kita continue to pay, terus di sini ada pay detailsnya. Di sini kita bisa menggunakan credit card atau wallet, terus ada bisa promo juga. Lalu di sini ada tiket detailsnya. Tiket detailsnya ini bisa kita tunjukkan nanti ke supir atau ke agent yang kita pilih. Terus kembali di sini ada your track, ada track misalnya eh, track dari tempat kita ke yang ingin kita tuju. Set detail, terus itu aja mungkin eh, dari prototypingnya. Ini prototyping kasarnya mungkin karena belum sedetail yang diharapkan. Lalu kita masuk ke PPT lagi. Sekian prototype dari travel kami. Macet ya. Mhm. Nah, udah. Ya, simpulan dijelaskan oleh Anthony. Oke, kesimpulannya dari semua tadi itu adalah aplikasi Travelin aja ini muncul sebagai jawaban teknologi yang mengubah cara orang berwisata menjadi lebih digital dengan metode yang luas, aman, dan bersifat kolaboratif. Dengan rencana bisnis yang cermat dan pelaksanaan terencana, Travelin aja siap untuk menjadi opsi perjalanan yang disukai oleh generasi saat ini, serta mitra digital bagi UMKM di sektor pariwisata Indonesia. Baik, berakhir presentasi dari kelompok kami. Em, Lebih dan kurang kami mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Terima kasih banyak. banyak.